Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang listrik arus searah. Oke, yang namanya listrik arus searah berarti arusnya dia cuma berjalan satu arah. Jadi kalau dari positif atau dari kanan ya ke kanan terus seperti ini memutar. Nah, beda lagi nanti kalau di bab selanjutnya ada yang namanya listrik arus bolak-balik. Jadi kalau listrik arus bolak-balik berarti kadang ke kanan, kadang ke kiri. Nah, secara periodik berdasarkan fungsi dari waktunya. Oke, kali ini kita akan membahas listrik arus searah saja. Nah, apa saja yang dipelajari dalam listrik arus searah? Setidaknya ada beberapa subbab sebagai berikut, yaitu ada arus listrik, hambatan, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, energi dan daya listrik. Oke, pertama, kalau kita membahas listrik arus searah, pasti kita harus membahas terlebih dahulu apa itu arus listrik. Nah, sebenarnya materi ini tuh gampang-gampang susah sebenarnya. Nah, gampangnya di mana? Gampangnya itu pada bab ini rumusnya itu tidak terlalu banyak. Rumusnya ya cuma itu saja. Nah, susahnya di mana? Susahnya itu di menganalisa soalnya. Memahami apa maksud soalnya. Jadi soal A misal rumusnya aja cuma itu, soal B juga rumusnya juga sama itu, tapi cara menggunakan rumusnya itu seperti apa kan perlu analisa terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke arus listrik ya. Nah, arus listrik itu apa sih? Oke, kita lihat definisinya di sini. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu pengantar dalam satuan waktu. Oke, di sini ada kata banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu pengantar dalam satuan waktu. Nah, misal ini adalah pengantarnya kan. Nah, di dalam pengantar ini kan ada banyak muatan. Nah, banyaknya muatan yang mengalir melalui pengantar ini setiap satuan waktu disebut arus. Oke. Nah, ini persamaannya, rumusnya ya ini I sama dengan Q per T, I itu arus, Q itu muatan listriknya atau banyak muatannya yang lewat ini, T adalah waktunya. Nah, ingat satuannya harus dalam SI semua ya. Kalau I dalam ampere, Q dalam coulomb, T dalam detik. Oke, sekarang analoginya gimana? Analoginya arus listrik itu seperti bejana air ini. Jadi arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sama seperti air. Jadi air itu mengalir dari tempat yang tinggi atau tempat dengan energi potensial tinggi ke tempat dengan energi potensial yang rendah. Oke. Nah, beda ketinggian inilah yang disebut dengan beda potensial kalau di listrik. Oke. Kita masuk ke contoh dulu. Oke, contoh soal pertama. Ada sebuah muatan listrik sebanyak 60 mikrocoulomb mengalir melalui sebuah kawat pengantar dalam 1 menit. Berapakah kuat arus listrik yang melalui pengantar tersebut? Ingat tadi definisi arus itu seperti apa? Kuat arus adalah banyaknya muatan yang mengalir setiap satuan waktu. Di sini banyaknya muatan berapa? Di sini ada sebanyak 60 mikrocoulomb. Berarti ini Q. Banyaknya muatannya 60 mikrocoulomb. Terus yang mengalir setiap satuan waktu. Dalam berapa waktu dia mengalir? Dalam 1 menit. Berarti ini T atau waktunya 1 menit. Tinggal kita masukkan saja. Q-nya kita masukkan. I sama dengan Q per T. Q-nya kita masukkan 60 mikrocoulomb. Nah, ingat di sini. Satuannya apa? Di sini kan masih mikrocoulomb. Nah, satuannya harus dalam satuan internasional. Nah, mikrocoulomb ini ya kita ubah menjadi apa? Coulomb. Berarti gimana? Kalau mikro ke coulomb berarti naik 10 pangkat min 6. Berarti 60 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Nah, kemudian T waktunya. Waktunya tadi berapa? 1 menit. Sedangkan satuan internasionalnya dari waktu itu apa? Detik kan. Berarti 1 menit ini kita rubah menjadi detik. Dalam 1 menit ada berapa detik? Ada 60 detik. Berarti ini kita rubah menjadi 60 detik. Oke, berarti apa yang bisa disederhanakan di sini? 60 kan kita coret kan bisa. Oke, tinggal berarti 1 kali 10 pangkat min 6 ampere. Nah, ini kan kita sederhanakan lagi, berarti sama dengan 1 mikroampere. Kalau dari ampere ke mikro berarti turun 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 ya. Berarti menjadi 1 mikroampere.
Nah, biasanya siswa itu bingung di sini. Ketika soalnya itu dirubah sedikit, sudah bingung. Nah, contoh soal 2, kita masuk ke contoh soal kedua. Sebuah bola lampu dialiri arus listrik sebesar 0,4 ampere dalam 1 jam. Nah, ditanyakan jumlah elektron yang mengalir dalam selang waktu tersebut. Nah, ini beda lagi. Yang ditanyakan sekarang jumlah elektronnya yang mengalir. Nah, ingat jumlah elektronnya, bukan jumlah muatan atau banyaknya muatan. Nah, sekarang diketahui muatan satu elektron itu sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, jadi gimana? Kita lihat soalnya. Apa saja yang diketahui di soal? Pertama yang diketahui di soal adalah I, buat arusnya. I-nya 0,4 ampere. Oke. I dalam 1 jam, berarti ini waktunya. T. Ditanyakan jumlah elektronnya berapa. Nah, seperti itu. Ini tadi rumusnya apa rumusnya? Rumusnya ya sama, cuma itu saja kan. I sama dengan Q per T, cuma ini saja kan. Nah, cuma sekarang gimana menggunakan persamaan ini pada contoh soal ini. Nah, ingat gimana tadi bunyinya, kuat arus adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi Q ini kan banyaknya muatan. Oke. Nah, dalam satu pengantar itu kan ada muatan yang mengalir dalam suatu pengantar tersebut. Nah, muatan yang mengalir melalui pengantar tersebut bukan adalah muatan elektron. Jadi di dalam pengantar ini ada banyak elektron ini kan. Ada banyak elektron. Misalkan saya garis-garis gini elektron. Kan ada banyak elektron. Sedangkan muatan satu elektronnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Berarti total Q-nya ini berapa? Berarti sama dengan elektron, muatan satu elektron dikali banyaknya elektron itu. Atau kita rubah menjadi seperti berikut. I sama dengan Q-nya kita rubah menjadi N kali E. N itu banyaknya elektron. E itu muatan satu elektron. Oke, tinggal kita masukkan saja. Berarti I-nya tadi berapa? I-nya mana ini? Nah, I-nya tadi 0,4 kita masukkan. N ditanyakan kan. E itu muatan satu elektronnya. Muatan satu elektron sama dengan, nah ini ada tanda minus. Tanda minus kita tidak perlu tuliskan di sini karena tanda minus itu menunjukkan jenis muatannya saja. Nah, karena elektron itu kan jenis muatannya negatif ya. Berarti dia tandanya minus. Oke, kita tulis di perhitungan. Dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 dibagi T-nya. T-nya tadi dalam 1 jam. Nah, kita rubah 1 jam itu menjadi detik. Berarti 1 jam ada 60 menit. 1 menit ada 60 detik. Berarti kalau 1 jam ada 3600 detik. Sehingga kamu nanti N-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 21 elektron. Atau berapa triliun itu. Nah, berarti banyak sekali kan. Dalam 1 jam ada triliunan elektron. Lebih dari triliun. Ada lebih dari triliunan elektron yang mengalir dalam suatu pengantar tersebut.